selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, menarik banget. Tentang gimana revolusi AI global yang lagi panas-panasnya ternyata punya hubungan mengejutkan sama pasar saham di Indonesia. Anda mungkin bertanya-tanya kan, apa coba hubungannya kecerdasan buatan di Silicon Valley sama riuhnya pasar saham di Jakarta? Nah, untuk menjawab itu, kita harus mulai dari gambaran besarnya dulu, melihat mesin global yang sebenarnya menggerakkan ini semua. Anggap aja ini seperti demam emas di era modern. Ada sebuah tren global yang masif banget, yang menciptakan rasa lapar yang luar biasa akan bahan-bahan baku. Dan inilah pendorong utama dari cerita kita hari ini. Jadi, kita lagi ngomongin 3 kekuatan raksasa yang bergerok bersamaan. AI, dekarbonisasi, dan elektrifikasi. Gabungan ketiganya ini menciptakan apa yang disebut para analis sebagai siklus super untuk logam industri. Pusat-pusat data yang jadi otaknya AI butuh tembaga dalam jumlah yang nggak main-main. Mobil listrik, panel surya, turbin angin, semuanya itu haus akan logam-logam. Kutipan dari Eric Fry ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, kita nggak bisa membangun masa depan digital tanpa material-material paling dasar ini. Jadi revolusi AI itu secara harfiah ya, dibangun di atas tumpukan komoditas. Oke, jadi permintaan global lagi gila-gilaan. Terus apa hubungannya sama Indonesia? Nah, sebagai salah satu raksasa komoditas dunia, pasar kita jadi ikut terbakar semangatnya. Angka ini, 9.800, adalah target yang sangat optimis untuk indeks harga saham gabungan kita, atau IHSG, di tahun 2026. Ini prediksi dari DBS Bank. Kenapa mereka seyakin itu? Karena mereka melihat siklus komoditas yang super kuat ini bakal mendorong pasar saham kita ke rekor-rekor baru. Tapi tunggu dulu, lonjakan permintaan komoditas ini bukan satu-satunya bahan bakar. Ada satu faktor lagi yang efeknya itu kayak turbocharger buat keuntungan para eksportir. Apa itu? Nilai tukar rupiah. Belum lama ini, rupiah kita sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Nah, ini justru jadi berkah buat perusahaan yang jual komoditas ke luar negeri. Kenapa? Gini, mereka kan dapat bayaran dalam dolar, tapi biaya operasional mereka, bayar gaji karyawan, itu semua dalam rupiah. Jadi pas pendapatan dolarnya ditukar ke rupiah, mereka dapat rupiah jauh lebih banyak. Coba deh kita lihat grafik ini. Kelihatan jelas banget kan dampaknya? Semakin lemah rupiah, makin gemuk keuntungan mereka dalam rupiah. Ini tuh dorongan keuntungan murni dari selisih kurs. Pelemahan sekitar 5-10% aja, itu bisa naikin laba bersih eksportir sampai 30%. Luar biasa. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita turun ke lapangan, kita lihat gimana semua dinamika ini bermain di level aksi korporasi dan peristiwa pasar yang lagi dipantau ketat sama investor. Ada satu kejadian teknis yang penting banget nih. Anggap aja MSCI itu semacam kurator playlist untuk saham global. Nah, mereka lagi mengubah aturan soal cara menghitung free float. Atau gampangnya, berapa banyak saham perusahaan yang benar-benar bisa dibeli, jual oleh publik. Perubahan kecil ini bisa merombak total daftar perusahaan Indonesia mana yang masuk ke playlist global mereka yang super berpengaruh itu. Gara-gara ini, spekulasi di pasar langsung jadi liar. Contoh paling nyata, Bumi Resources. Harga sahamnya meroket hampir 290% dalam setahun. Kenapa? Sebagian besar karena harapan investor kalau Bumi bakal masuk ke indeks bergengsi itu. Ini nunjukin betapa besar kekuatan ekspektasi di pasar. Nah, selain soal pergerakan saham karena spekulasi indeks, ada juga pergerakan raksasa lain yang lagi terjadi. Konsolidasi industri besar yang bisa mengubah peta permainan. 2 nama besar di industri telekomunikasi, XL Axiata dan Smartfren, saat ini sedang dalam proses merger. Ini bukan sekedar kesepakatan bisnis biasa, tapi sebuah langkah bersejarah yang bakal mengubah lanskap persaingan industri telekomunikasi di Indonesia secara fundamental. Nilai dari merger raksasa ini mencapai 6,5 miliar dolar. Wow! Hasilnya akan lahir sebuah perusahaan telekomunikasi baru yang super kuat bernama XL Smart Telecom. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan pemain yang jauh lebih besar dan lebih mampu bersaing dengan raksasa industri lainnya. Oke, dari tadi kita lihat pasar saham kelihatannya seru banget ya. Tapi, kalau kita zoom out dan lihat kondisi ekonomi makro, ceritanya agak beda. Ekonomi kita secara keseluruhan itu ibaratnya lagi berjalan di atas seutas tali tipis. Di sini ada jurang yang cukup lebar. Di satu sisi, pemerintah punya target pertumbuhan yang sangat ambisius, yaitu 8%.
Tapi di sisi lain, lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan Indef punya perkiraan yang lebih membumi, yaitu di sekitar 5%. Bedanya lumayan jauh ya. Nah, untuk mencoba menjembatani jurang ini, pemerintah melakukan sebuah pertaruhan besar, menggelontorkan paket stimulus senilai 200 triliun rupiah. Idenya sederhana, suntik uang ke bank, lalu bank menyalurkannya dalam bentuk pinjaman untuk menggerakkan roda ekonomi. Tapi, seperti semua pertaruhan besar, resikonya juga nggak kecil. Jadi, poin utamanya di sini adalah di balik semua hiruk-pikuk pasar, ekonomi domestik kita punya beberapa titik rapuh. Kita sangat bergantung pada impor dan sangat sensitif terhadap gejolak global. Ada seorang analis yang bilang, kalau terjadi batuk-batuk di ekonomi global, maka kita pun juga akan terdampak demamnya. Dan itu benar sekali. Semua ini membawa kita ke sebuah ketegangan inti, sebuah dilema utama bagi siapapun yang sedang melihat kondisi Indonesia saat ini. Jadi, di satu sisi, kita punya pasar saham yang sedang euforia, didorong oleh tren global yang super kuat dan dibantu oleh pelemahan rupiah. Tapi di sisi lain, kita punya ekonomi domestik yang menghadapi tantangan-tantangan serius. Ini seperti dua cerita yang berjalan paralel, tapi saling bertolak belakang. Dan inilah pertanyaan bernilai miliaran dolarnya. Apakah roket pasar saham ini bisa terus melesat naik? Atau akankah fondasi ekonomi di bawahnya yang sedikit rapuh ini akhirnya akan goyah? Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama perkembangannya hingga tahun 2026. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.